tugas mata kuliah aplikasi pengolahan data kuantitatif dan kualitatif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rizky Irda Nuryati, NIM 2011048. Jadi di sini kami dari kelompok 4 dengan judul makalah korelasi uji hubungan antar variabel dengan anggota saya sendiri Rizky Irda Nuryati. Kemudian ada Devi, Rere Kurniawan, Destia Nur Azizah, dan Mutiara. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bagian yang pertama, yaitu mengenai korelasi bivariat. Analisis korelasi sederhana bivariat correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Dalam SPSS ada 3 metode korelasi sederhana. Di antaranya Person correlation, Kendall-Stowe, dan Spearman correlation. Person correlation digunakan untuk data berskala interval atau rasio, sedangkan Kendall-Stowe dan Spearman correlation lebih cocok untuk data berskala ordinal. Analisis korelasi sederhana yang akan digunakan dengan menggunakan metode Person correlation atau sering disebut produk moment person dan koefisien determinasi. Kemudian, nilai korelasi R berkisar antara min 1 sampai 1. Nilai semakin mendekati 1 atau min 1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, X naik maka Y naik. Dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbaik X naik maka Y turun. Contoh kasus, seorang mahasiswa bernama Andi ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kecerdasan dengan prestasi belajar pada siswa SMU Negeri 1 Yogyakarta. Berikut adalah data hasil kuesioner pada 12 siswa tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat ya bahwa terdapat tabel. Kemudian person correlation. Untuk langkah-langkahnya pada program SPSS, yang pertama yaitu klik analisis correlation, kemudian bivariate. Yang kedua yaitu klik variabel kecerdasan dan masukkan ke kotak variables, kemudian klik variabel prestasi belajar dan masukkan ke kotak yang sama variables. Kemudian yang terakhir yaitu klik OK, maka hasil output yang didapatkan adalah sebagai berikut. Nah, kemudian muncullah tabel seperti ini. Dari hasil analisis korelasi sederhana R, didapatkan koefisien korelasi antara kecerdasan dengan prestasi belajar R adalah 0,766. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai R positif. Berarti semakin tinggi kecerdasan maka semakin meningkatkan prestasi belajar. Kemudian kita masuk ke uji signifikansi koefisien korelasi sederhana. Uji signifikansi koefisien korelasi digunakan untuk menguji apakah hubungan yang terjadi itu berlaku untuk populasi dapat digeneralisasi atau nyata secara statistik. Misalnya, dari kasus di atas populasinya adalah siswa SMU Negeri 1 Yogyakarta dan sampel yang diambil dari kasus di atas adalah 12 siswa SMU Negeri 1 Yogyakarta. Jadi, apakah hubungan yang terjadi atau kesimpulan yang diambil dapat berlaku untuk populasi yaitu seluruh siswa SMU Negeri 1 Yogyakarta? Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi sama dengan 5% atau 0,05. Uji dilakukan dua sisi karena untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan. Jika satu sisi digunakan untuk mengetahui hubungan lebih kecil atau lebih besar, tingkat signifikansi dalam hal ini berarti kita mengambil risiko salah dalam mengambil keputusan. Untuk menolak hipotesis yang besar sebanyak-banyaknya 5%, signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian. Kemudian kita masuk ke kriteria pengujian dan kesimpulan. Oleh karena nilai signifikansinya yaitu 0,04 kurang lebih dari 0,05 artinya bahwa ada hubungan secara signifikan antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Karena koefisien korelasi nilainya positif, maka berarti kecerdasan berhubungan positif dan signifikan terhadap prestasi belajar pada siswa SMA Negeri 1 Yogyakarta. Kemudian kita masuk ke koefisien determinasi.
Nah, langkah-langkah SPSS-nya kita yang pertama yaitu masuk ke klik analisis, kemudian regression linear, kemudian yang kedua klik variabel prestasi belajar dan masukkan ke kotak dependent, kemudian klik variabel kecerdasan masukkan ke kotak independen, kemudian klik OK. Nah, hasilnya seperti yang di tabel tersebut. Dari hasil output di atas diketahui nilai R koefisien korelasi sebesar 0,766. Hal tersebut dapat diartikan bahwa variabel dependent prestasi belajar dapat dijelaskan oleh variabel independen kecerdasan sebesar 76,6% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai korelasi Spearman dan Kedal. Nah, analisis korelasi Kendall, Tau, dan Spearman ini digunakan untuk mengetahui hubungan apakah terdapat kesesuaian hubungan, arah hubungan, dan keeratan hubungan. Nah, tahapan pengolahan data, contoh kasusnya di sini yang diteliti adalah tentang kategori nilai ekonomi dan manajemen pada 20 mahasiswa di suatu lembaga pendidikan formal. Nah, di sini spesifikasi data yang digunakan adalah nilai ekonomi dan manajemen berupa kategori ordinal, yaitu 1 sama dengan rendah, 2 sama dengan cukup, 3 sama dengan tinggi, 4 sama dengan sangat tinggi. Nah, di bawah ini ada tabel yang menunjukkan soal contoh kasus yang diteliti. Selanjutnya, di sini ada tahapan pengolahan data dari contoh kasus di atas. Teman-teman bisa membuka SPSS. Nah, di sini perintahnya tadi buka halaman SPSS, editor, klik variable view. Di sini saya menggunakan SPSS 26. Kita buka variable view, terus perintahnya isikan sesuai dengan data, nama, ekonomi dan manajemen, tipe, numerik, width 8, desimal 0, label, nilai ekonomi dan nilai manajemen, valuesnya 1 rendah, 2 cukup, 3 tinggi, 4 sangat tinggi, missingnya non, kolomnya 8, heliknya right, measure-nya ordinal, roll-nya input. Nah, di sini saya sudah mengisi data variable view-nya. Sudah sesuai dengan perintah pada langkah-langkah di makalah. Selanjutnya, kita lanjut saja pada halaman editor klik data view. Nah, di sini kita klik data view. Dan di sini kita diperintahkan untuk mengisi data dari ekonomi dan manajemen sesuai dengan yang ada pada tabel. Kita lanjut pada langkah ketiga, klik analis, correlate, dan bivariate seperti yang pada gambar. Terus langkah keempat, di tampilan bivariate correlation, masukkan seluruh variabel nilai ekonomi dan nilai manajemen ke kotak variabel. Nah, correlation koefisien centang Kendall, Taubi, dan Spearman. Terus test of signifikan centang to Thailand, terus centang flat signifikan. Klik OK. Terus tampilannya seperti ini. Dan hasilnya setelah diklik OK dan akan muncul hasil seperti ini. Jadi interpretasi outputnya, pertama output dari koefisien korelasi Kendall-Taubi ini, hasil output di atas menunjukkan nilai koefisien korelasi Kendall sebesar min 0,120. Nah, nilainya mendekati min 1. Artinya hubungan antara nilai ekonomi dengan manajemen adalah erat atau kuat. Nilai koefisien minus artinya terjadi hubungan negatif, atau bila nilai ekonomi tinggi maka nilai manajemennya rendah.
Nah, sebaliknya bila nilai manajemen rendah, maka nilai ekonominya tinggi. Baik, hanya itu saja yang dapat saya simpulkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi sederhana dengan menggunakan SPSS. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan konsep dasar uji regresi sederhana, di mana di sini terdapat tujuan regresi sederhana yaitu untuk menguji pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lainnya. Nah, di sini terdapat dua macam variabel. Yang pertama yaitu ada variabel independen atau variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi. Dan yang kedua yaitu ada variabel dependen atau variabel tergantung, yaitu variabel yang dipengaruhi. Dalam analis regresi ini akan dikembangkan sebuah estimating equation atau model persamaan regresi, yaitu suatu formula matematika yang mencari nilai variabel dependen dari hasil variabel independen yang diketahui. Analisis regresi digunakan terutama untuk tujuan peramalan, di mana dalam model tersebut ada sebuah variabel dependen atau terikat, tergantung, dan satu atau lebih variabel independen atau bebas. Nah, di sini terdapat rumus model regresi, yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, keterangannya di sini yaitu Y adalah variabel terikat, A adalah konsta regresi, dan BX adalah nilai turunan atau peningkatan variabel bebas. Nah, selanjutnya yaitu asumsi dasar uji regresi sederhana. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, atau dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Membandingkan nilai T hitung dan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, selanjutnya itu membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Nah, sebaliknya jika nilai signifikansi lebih dari nilai probabilitas 0,05, artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Nah, di sini terdapat langkah-langkah atau cara-cara menguji analisis regresi sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama yaitu kita membuat judulnya yaitu pengaruh modifikasi belajar, itu kita tandakan nilai dengan X. Nah, selanjutnya terhadap hasil belajarnya kita tandakan dengan Y. Nah, selanjutnya kita melakukan uji regresi sederhana. Cara penyelesaiannya yaitu pertama kita pilih menu analis. Nah, selanjutnya kita pilih menu regression. Dan selanjutnya kita pilih menu linear. Nah, cara pengisiannya selanjutnya kita masukkan variabel hasil belajar ke kolom dependen. Nah, untuk kolom independennya kita masukkan variabel motivasinya. Nah, selanjutnya kita klik tulisan statistik dan tandai pada kotak estimates dan model fit. Nah, selanjutnya kita pilih menu pilih tulisan continue dan selanjutnya kita oke. Nah, langsung saja kita coba untuk menguji analisis regresi sederhananya menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini kita akan buat di data view seperti ini. Yang pertama yaitu 80, dan yang kedua yaitu 75, dan yang ketiga yaitu 84, yang keempat yaitu 76, yang kelima yaitu 75, selanjutnya 79, selanjutnya 86, selanjutnya 75, selanjutnya 78, selanjutnya 79, selanjutnya 73, selanjutnya 82, selanjutnya 75, selanjutnya 78, selanjutnya 72, selanjutnya 70, dan yang terakhir yaitu 68. Nah, di sini kita juga isi
Nah, di sini kita sudah mendapatkan, kita sudah mengisi 17 sampel. Untuk mengubah nama-nama di sini, kita rubah menjadi variabel new. Nah, di sini kita rubah X menjadi X. Nah, di sini kita rubah menjadi Y. Nah, ini desimalnya kita rubah menjadi 0, dan yang ini juga kita rubah menjadi 0. Nah, ini X tadi yaitu motivasi belajar. Nah, ini yang Y-nya kita rubah menjadi hasil belajar. Nah, di sini langsung kita pilih menu analis, selanjutnya kita pilih menu regression, dan selanjutnya kita pilih linear. Nah, di sini kita memasukkan hasil belajar ke dependent, ke kolom dependent. Nah, dan selanjutnya motivasi belajar kita masukkan ke dalam kolom independent. Nah, di sini selanjutnya kita klik menu statistik. Nah, selanjutnya kita centang tulisan R squad dan deskriptifnya. Nah, selanjutnya kita pilih continue, dan selanjutnya kita pilih OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan interpretasi output uji korelasi berganda dengan SPSS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan model summary-nya. Tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,729, dan dijelaskan besarnya prosentasenya berpengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi, yang merupakan hasil dari pemodratan R. Dari output tersebut, ini diperoleh koefisien determinasi R2 sebesar 0,532 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau motivasi terhadap variabel terikat atau hasil belajar adalah sebesar 53,2%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, selanjutnya kita menjelaskan tentang ANOVA. Nah, output bagian ANOVA ini, pada bagian ini untuk menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel motivasi X terhadap variabel hasil belajar Y. Dari output ini terlihat bahwa F itu sama dengan 17,061 dengan tingkat signifikansi probabilitas 0,001. Di sini itu kurang dari 0,05. Nah, di ANOVA ini sudah terdapat probabilitasnya, yaitu 0,001. Itu tandanya kurang dari 0,05. Maka model regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi variabel hasil belajar. Nah, selanjutnya
koefisien output bagian koefisien pada tabel koefisien pada kolom B pada konsta A. Nah, ini ya adalah 27,136. Sedangkan nilai motivasi B-nya adalah 0,72. Sehingga persamaan atau model regresinya dapat ditulis Y sama dengan A plus BX atau 27,136 plus 0,732X. Nah, koefisien B dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan bila B bertanda positif dan penurunan bila B bertanda negatif. Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan konsta sebesar 27,136 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai motivasi, maka nilai hasil belajarnya sebesar 27,136. Nah, untuk koefisien regresi X sebesar 0,732 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai motivasi, maka nilai hasil belajar bertambah sebesar 0,73. Jadi inilah hasil interpretasi output korelasi berganda dengan SPSS. Nah, selanjutnya yaitu makna hasil uji regresi sederhana. Selain menggambarkan persamaan regresi output, ini juga menampilkan uji signifikasi dengan uji T, yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel motivasi X sendiri atau partial terhadap variabel hasil belajar Y. Nah, hipotesisnya yaitu H0 tidak ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel motivasi X terhadap variabel hasil belajar Y. Dan HA-nya ada pengaruh yang nyata signifikan terhadap motivasi X atau motivasi X terhadap variabel hasil belajar Y. Nah, dari output yang telah kita buat tadi, yang telah dihasilkan tadi, dapat diketahui nilai T hitungnya adalah 4,130 dengan nilai signifikan 0,001 kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, yang berarti ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel motivasi X terhadap variabel hasil belajar Y. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi korelasi parsial dan regresi permodelan hubungan antar variabel. Nah, kita masuk ke korelasi parsial dulu. Nah, secara umum, uji korelasi bertujuan untuk mengetahui kekeratan hubungan antar variabel yang diteliti. Korelasi yang berbentuk antar variabel dapat bersifat hubungan positif atau hubungan negatif. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasinya, apakah hasil analisis positif atau negatif. Uji korelasi dapat dilakukan dengan beberapa teknik atau metode analisis statistik tergantung dari skala data dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Korelasi parsial adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mempelajari hubungan murni antara sebuah variabel bebas dengan variabel terikat, dengan mengendalikan atau mengontrol variabel-variabel bebas yang lainnya, yang diduga akan mempengaruhi hubungan antara variabel X1 dan Y. Korelasi parsial adalah pengukuran hubungan antara dua variabel dengan mengontrol atau menyesuaikan efek dari satu atau lebih variabel lain. R adalah korelasi antara 1 dan 2 dengan mengendalikan variabel 3 dan 4 dengan asumsi variabel 1 dan 2 berhubungan linear terhadap variabel 3 dan 4. Uji korelasi parsial juga disebut dengan analisis korelasi Pearson dengan variabel kontrol atau variabel pengendali yang diasumsikan nilainya tetap atau konstan. Nah, penggunaan variabel kontrol dalam analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan yang sudah terbentuk antara variabel X dengan variabel Y dipengaruhi oleh variabel kontrol tersebut atau tidak.
Wiratna Sujarweni mengatakan bahwa keeratan hubungan atau koefisien korelasi antar variabel dikelompokkan menjadi 6 macam, yaitu nilai koefisien korelasi 0,00 sampai 0,20 berarti hubungan sangat lemah. Nilai koefisien korelasi 0,21 sampai 0,40 berarti hubungan lemah. Nilai koefisien korelasi 0,41 sampai 0,70 berarti hubungan kuat. Nilai koefisien korelasi 0,71 sampai 0,90 berarti hubungan sangat kuat. Nilai koefisien 0,91 sampai 0,99 berarti hubungan kuat sekali. Nilai koefisien korelasi 1,00 berarti hubungan sempurna. Nah, asumsi dasar atau persyaratan yang harus terpenuhi ketika kita menggunakan uji korelasi parsial untuk menganalisis data penelitian ada 2 macam, yaitu pertama, masing-masing variabel penelitian menggunakan data berskala rasio atau interval. Kedua, karena uji korelasi parsial merupakan bagian dari statistik parametrik, maka data penelitian harus berdistribusi normal. Nah, rumus sederhana untuk menghitung korelasi parsial, teman-teman bisa lihat di layar, ya. Kemudian maksud dari rumusnya itu apa juga tertera di sini. Kemudian langkah-langkah cara uji korelasi parsial menggunakan SPSS. Yang pertama, kita langsung masuk ya teman-teman ke. Nah, caranya ketika teman-teman udah buka aplikasi SPSS, akan muncul nanti. Nah, tapi di sini kosong nantinya. Karena saya akan memaparkan contohnya, maka di sini saya langsung buat contohnya biar kita nggak memakan waktu ya teman-teman. Nah, caranya kayak gini. Nanti setelah masuk kita buka variable view dulu. Nah, di sini teman-teman masukin, karena kan contoh saya itu ada 3 variabel, saya ambil yaitu IQ, IPK, dan motivasi. Nanti ketika teman-teman isi di name ini, IQ, IPK, dan motivasi, tipe with decimal label value missing column alike measure role ini dia akan muncul sendiri. Tetapi nanti teman-teman tinggal menyesuaikan mana yang akan teman-teman isi, mana yang akan teman-teman gunakan. Nah, ketika sudah, kita masuk ke data view. Nah, datanya teman-teman bisa lihat contohnya di layar, ya. Saya mengambil ada 12. Nah, ketika sudah, kita akan masuk melakukan uji normalitas data penelitian dengan SPSS. Caranya kita klik analis, kemudian kita buka deskriptif statistik, kemudian kita explore. Nah, di sini nanti IQ, IPK, dan motivasinya ini sebenarnya ada di sini, teman-teman. Nah, di sini. Kalau udah di sini, kita kan akan mengeksplor nih, teman-teman. Jadi kita masukin 3 variabelnya itu ke dependent list. Nah, 3-3-nya. Jadi nanti IQ pindahin ke dependent list, IPK kita pindahin ke dependent list, kemudian motivasi juga kita pindahin ke dependent list. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman, kita klik plot ini, teman-teman. Nah, di sini di box plots, teman-teman klik yang factor level together. Nah, di deskriptif, teman-teman klik yang stem and leaf. Kemudian nanti di sini normality plot with test, teman-teman juga klik. Nah, kemudian kita klik continue, teman-teman. Nah, kemudian di display ini, teman-teman bisa klik yang bot. Nah, nanti kita klik OK. Nah, kita perbesar dulu layarnya, teman-teman. Nah, di sini kita fokusnya ke test of normality yang ini, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman di sini kita fokus ke signifikansinya, sig titik ini, sig titik. Kemudian, jadi kayak gini teman-teman. Cara menentukannya itu, jika nilai signifikansi sig titik ini di bawah 0,05, maka variabel tidak berdistribusi normal. Kemudian jika nilai signifikansinya di atas 0,05, maka variabel berdistribusi normal, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, di test of normality, IQ, EPK, dan motivasinya di Sapir-Whorf signifikasinya di atas 0,05, teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat, untuk IQ, signifikansinya ialah 0,932. Untuk IPK, signifikansinya ialah 0,152. Untuk motivasi, signifikansinya ialah 0,066. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa dapat disimpulkan bahwa IQ, IPK, dan motivasi adalah berdistribusi normal karena berada di atas 0,05. Nah, jadi asumsi dasar atau persyaratan dalam uji korelasi parsial sudah terpenuhi. Kemudian, untuk melakukan uji korelasi parsial dengan SPSS, kita buka kembali ke layar. Caranya teman-teman, kita klik analis, ya. Tadi kan analis, deskriptif, statistik. Kemudian untuk yang kedua ini, kita klik analis, kemudian correlate, ya teman-teman. Nah, di sini kita klik yang partial. Nah, di sini
nanti di sininya ada 3 teman-teman, kayak IQ, IPK, dan motivasi. Nah, caranya kita untuk IQ dan IPK kita pindahin ke kotak variabel. Nah, untuk motivasi kita masukin ke kotak controlling for. Nah, kemudian di sini teman-teman, untuk test of significance-nya ini teman-teman klik yang to tell. Nah, untuk display actual significance level-nya teman-teman klik juga. Kemudian di sini ada option dan bootstrap. Nah, teman-teman klik yang option teman-teman. Nah, ketika udah muncul nanti teman-teman untuk yang min and teman-teman sebentar. Nah, option di sini please move this window away from the search application. Nah, di sini teman-teman nanti ada muncul mean and standard deviation. Kemudian teman-teman klik juga yang satunya ada zero order correlation. Teman-teman klik juga teman-teman. Nah, di sini ada missing values. Di missing values teman-teman klik exclude case pairwise nah teman-teman. Nah, kemudian teman-teman klik continue. Nah, di sini nanti kalau udah kita klik oke teman-teman. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kalau udah muncul seperti ini, kita lihat yang descriptive statistiknya teman-teman. Nah, di sini di descriptive statistik ini memberikan informasi kepada kita tentang ringkasan nilai statistik deskriptif atau gambaran data untuk ketiga variabel tadi dari IQ, IPK, dan motivasi. Nah, yang mencakup mean atau nilai rata-rata, standard deviation atau standar deviasi, dan N ini adalah jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat di tabel yang correlation ini, teman-teman. Di tabel correlation ini kan ada dua yang non, pangkat A, dan motivasi. Jadi yang di non ini kita antara IQ dan IPK-nya ini tidak dimasukin motivasinya, teman-teman. Yang kayak tadi kan teman-teman lihat tadi contohnya kan yang untuk yang IQ dan IPK-nya kita pindahin ke kotak variabel, sedangkan yang motivasi kita masukin ke kotak controlling for. Nah, di sini makanya di sini yang di non pangkat A ini yaitu hubungan antara IPK, IQ dan IPK tanpa adanya motivasi. Nah, di sini memberikan informasi tentang hubungan yang terbentuk antara variabel sebelum dan sesudah dimasukkannya motivasi, teman-teman. Nah, dalam analisis korelasinya. Kemudian di sini nanti ada HO dan HA, teman-teman. Nah, HO ini adalah hubungan antara IQ dan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol tidak signifikansi. Dan HA ialah hubungan antara IQ dan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol signifikan. Jadi kayak gini, teman-teman. Yang HO itu hubungan antara IPK dan IQ tanpa adanya motivasi. Nah, untuk yang HA itu ialah hubungan antara IQ dan IPK dengan adanya motivasi, teman-teman. Nah, kemudian jika nilai signifikansinya itu di atas 0,05, maka HO diterima, sedangkan HA tidak diterima. Sedangkan jika nilai signifikansinya itu di bawah 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, seperti teman-teman lihat di label non pangkat A ini. Nah, teman-teman perhatiin yang di sininya aja nih, yang atas ini. IQ-nya itu kita perhatiin IQ dan IPK ya, teman-teman. Di sini IQ ada correlation, significance, total, dan DF. Nah, hubungan antara IQ dan IPK tanpa adanya motivasi. IPK-nya ialah 0,832, correlation dari IPK-nya ialah 0,832, significance total dari IPK ialah 0,01, dan DF dari IPK ialah 10, teman-teman. Nah, di sini menunjukkan bahwa nilai korelasi antara hubungan IQ dengan IPK sebelum dimasukkannya, jika tidak ada korelasi dari motivasi, maka diketahui nilai koefisiensi korelasinya tadi, ini teman-teman ya, 0,832, signifikansinya 0,01, DF-nya 10. Nah, ini merupakan jadi nilai korelasinya ini kan 0,832. Nah, ini masuk ke dalam kategori hubungannya sangat kuat ya, teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang di materi tadi. Nah, kemudian untuk hubungan antara IQ dan IPK dengan adanya motivasi, ini menunjukkan nilai antara variabel IQ dan IPK-nya ialah korelasinya 0,62, 0,626, significance totalnya 0,039, dan DF-nya ialah 9. Nah, di sini menunjukkan bahwa koefisien korelasinya ialah 0,626, di mana
hubungannya kuat, teman-teman, dengan nilai signifikansinya ialah 0,039. Maka 0,039 ini kan lebih kecil dari 0,05. Maka di sini HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Berarti bahwa hubungan antara IQ dan IPK dengan adanya variabel motivasi ini ialah signifikans atau nyata, teman-teman. Nah, kemudian saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu regresi hubungan antar variabel. Nah, hubungan antar variabel atau sering dikenal dengan hubungan antar dua variabel, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat dengan simbol X dan Y biasanya dikaitkan dengan analisis hubungan kausal. Tetapi menurut Narbuko dan Ahmadi, hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen tidak selalu merupakan hubungan kausal. Seperti yang ditegaskan bahwa terdapat variabel yang saling berhubungan, tetapi variabel yang satu tidak mempengaruhi variabel yang lainnya. Nah, kemudian, walaupun terdapat anggapan untuk mencampur adukan hubungan dengan pengaruh, namun kecenderungan lebih tercermin kepada variabel pengaruh dan variabel terpengaruh dan bidang penelitiannya lebih mengarah ke sosial. Nah, usaha untuk mencari hubungan antar variabel sesungguhnya mempunyai tujuan akhir untuk melihat kaitan pengaruh antara variabel-variabel tersebut. Sehingga, jika hubungan variabel merupakan inti penelitian ilmiah, tentunya perlu untuk diketahui jenis-jenis hubungan antara variabel tersebut. Nah, di sini ada 3 jenis hubungan antara variabel menurut Narbuko dan Ahmadi, yaitu hubungan simetris, yang merupakan hubungan variabel tidak dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel yang lainnya. Di sini ada 4 kategori dari hubungan simetris, yaitu kedua variabel merupakan indikator dari konsep yang sama, kedua variabel merupakan akibat dari suatu faktor yang sama, kedua variabel saling berkaitan secara fungsional, dan hubungan yang kebetulan semata-mata. Nah, yang kedua ialah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik merupakan hubungan di mana suatu variabel dapat menjadi sebab dan akibat dari variabel lainnya. Nah, yang ketiga ialah hubungan asimetris. Hubungan asimetris pada pokoknya di dalam analisis sosial terdapat di dalam hubungan asimetris ini, di mana satu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya. Dalam hubungan asimetris ini ada beberapa ketentuan, teman-teman, yaitu hubungan antara stimulus dan respon, hubungan antara posisi dan respon, hubungan antara diri individu dan disposisi atau tingkah laku, hubungan antara prekondisi yang perlu dengan akibat tertentu, hubungan yang imanen antara dua variabel, hubungan antara tujuan dan cara. Nah, pada hubungan asimetris, suatu variabel atau variabel-variabel bebas berhubungan dengan variabel atau variabel-variabel terikat. Hubungan variabel asimetris dibedakan menjadi dua macam, yaitu hubungan bivariat dan multivariat. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Gunawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai regresi berganda. Nah, regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen yang dinyatakan sebagai x1, x2 dan sampai xn. Nah, dengan variabel dependen itu simbol y. Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, data yang digunakan biasanya berkala, interval atau rasio. Oke, baiklah, di sini saya telah membuka Word, yaitu uji regresi linear. Nah, analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen dinyatakan sebagai Yx terhadap variabel dependen dinyatakan sebagai Y. Pertemuan regresi berganda secara umum adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah E. Nah, keterangan Y menyatakan sebagai variabel dependen, nilai yang diprediksi. Kemudian X menyatakan variabel independen, A menyatakan sebagai konstanta, B menyatakan koefisien regresi nilai peningkatan atau penurunan. Baik, langsung saja kita buka SPSS. Nah, kita buka di variable view. Nah, X1 menyatakan sebagai skor IQ. Nah, X2 menyatakan sebagai frekuensi bolos. Yang Y kita nyatakan sebagai nilai kimia. Nah, langsung saja data view. Nah, data view saya sudah mempunyai data view yang saya copy paste dari Excel. Nah, langsung saja
Kita buka analis, klik analis, kemudian kita cari regression. Nah, kemudian kita tulis linear, kita klik linear. Nah, ini ada skor IQ X1, frekuensi bolos X2, nilai kimia Y. Nah, defendant kita isi dengan nilai kimia Y, kita isi di bagian defendant. Kemudian skor IQ 1 kita isi ke dalam independence. Yang kedua, frekuensi bolos X2 kita masukkan ke independence. Nah, kita cek statistics, nah, statistik, estimate, model fit. Nah, oke, selesai. Nah, kita continue, kemudian kita aux-kan. Nah, ini hasilnya. Ada regression, model summary, ANOVA, nah, koefisien. Nah, kita yang kita gunakan di sini adalah coefficients. Oke, kita copy dulu. Nah, setelah itu silakan buka Word. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Coefficients. Nah, model sustainable coefficient, standard coefficient. Nah, konstanta yaitu 27,547, skor IQ 0,922, frekuensi bolos 0,284. Nah, dependency variable itu nilai kimia. Nah, cara membacanya itu, nah, berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai konstanta nilai A sebesar 27,543 dan untuk skor IQ yaitu nilai B1 sebesar 0,922. Nah, sementara frekuensi bolos, nah, nilai B sebesar 0,284. Nah, sehingga dapat diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut ini. Y sama dengan 27,547 ditambah 0,922 X1 ditambah 0,284 X2 ditambah Y. Nah, nilai konstanta nilai kimia Y, nah, sebesar 27,547 yang menyatakan jika variabel X1 dan X2 sama dengan 0, yaitu skor IQ dan frekuensi bolos, maka nilai kimia adalah sebesar 27,547. Nah, koefisien X1 sebesar 0,922 yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X1 yaitu skor IQ sebesar 1%, maka nilai kimia meningkat sebesar 0,922 atau 92,2%. Atau sebaliknya, setiap terjadi penurunan variabel X1 atau skor IQ sebesar 1%, maka nilai kimia menurun sebesar 0,922 atau 92,2%. Nah, koefisien X2 sebesar 0,284, yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X2 yaitu frekuensi bolos sebesar 1%, maka nilai kimia meningkat sebesar 0,284 atau 28,4%. Nah, atau sebaliknya, setiap penurunan variabel X2 sebesar 1%, maka nilai kimia akan menurun sebesar 0,284 atau dinyatakan sebagai 28,4%. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa skor IQ X1 dan frekuensi bolos X2 berpengaruh terhadap nilai kimia Y. Oke, baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon